Selamat pagi kepada Pak Paulus dan teman-teman sekalian yang menonton video. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang cara pengolahan data melalui Microsoft Access. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita cari terlebih dahulu Microsoft Access dan kita buka. Dan sebelum saya masuk ke Microsoft Access, saya akan memberitahu bahwa data yang saya gunakan berasal dari Pak Paulus sendiri, dan di sini datanya sudah dirapikan menjadi 2 sheet dalam Excel yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan data. Nah, sekarang kita bisa mulai dengan pertama-tama masuk ke blank desktop database. Nah, setelah itu kita akan masukkan file name-nya. Jadi kita masukkan saja tugas analitik business. Kita create dan akan muncul tab seperti ini. Setelah kita masuk di sini, kita bisa mulai dengan memasukkan data dari Excel. Bagaimana caranya? Yaitu dengan eksternal data di atas ini. Dan kita akan lihat ada tombol Excel di sini. Kita tinggal klik saja dan kita browse file yang tadi kita ingin masukkan. Saya simpan di Analytic Business dan ini dia. Nah, ketika sudah, tekan OK. Di sini kita akan memasukkan data customers terlebih dahulu. Jadi kita tinggal next saja. Di next lagi. Sudah benar, itu biarkan saja, lalu next lagi. Dan di sini kita menggunakan choose my own primary key. Dan akan muncul customer ID di sini. Kita menggunakan yang paling kiri ya. Dan kemudian kita next lagi. Untuk nama dari tabelnya sendiri, kita akan gunakan namanya customer data. Seperti itu. Nah, kita klik finish. Lalu close. Ketika sudah muncul, nah, seperti ini. Data yang tadinya berada di Excel semua sudah masuk ke Microsoft Access tanpa harus diketik manual. Apalagi bila ada ribuan data yang harus dimasukkan. Inilah kegunaan dari Microsoft Access. Kemudian untuk tabel 1 tidak akan kita gunakan karena itu bisa kita delete. Ya, harus di close terlebih dahulu. Kita bisa delete langsung. Dan kemudian kita akan memasukkan data berikutnya yaitu orders detail. Caranya gimana? Caranya sama melalui external data lalu Excel. Dan kita browse lagi. Ada di Excel yang sama. Dan kita OK, dan kita bisa lihat di sini ada order detail, sheet kedua dari Excel. Kita tinggal next saja, next lagi, dan seperti biasa, choose my own primary key, dan kita ganti nama order details data. Kita tekan finish, dan close. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut pada proses berikutnya, kita akan mengecek terlebih dahulu seperti ini. College di sini ada yes, no, dan di sini ada number, ada short text. Nah, cara memeriksanya seperti apa? Kita ke home, kita view, masuk di view di kiri sini, dan ada design view di sini. Kita tinggal tekan saja, dan kita bisa melihat jenisnya, jenis datanya. Seperti yang kita tahu tadi bahwa college adalah yes, no, dan bukan short text. Karena itu kita harus mengubahnya terlebih dahulu agar nanti bisa terdeteksi oleh Microsoft Access-nya. Seperti itu. Yang lainnya sudah benar, maka kita akan lanjut. Sebaliknya untuk order kita juga nanti akan periksa. Namun kita akan selesaikan dengan yang customer data terlebih dahulu. Kita harus save. Yes. Oke, baru kita bisa ganti view-nya kembali ke data semula. Nah, untuk orders-nya sama, kita akan ke view, design view. Untuk short text number, ini sudah benar, jadi kita akan biarkan saja, kita akan kembali. Seperti itu. Setelah selesai memeriksa kedua data dan jenisnya, kita akan lanjut ke database tools di sini yang di atas. Relationship, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyatukan kedua data ini nantinya. Jadi kita bisa tekan relationship di sini, kita akan masukkan kedua data tadi. Dan order detail di sini yang kedua. Kita close. Dan kita di sini harus mencari data yang sama atau yang serupa jenisnya, yaitu ada zip code di sini. Maka kita akan drag, kemudian drop di zip code yang berada di order detail data seperti itu. Dan kita ketik create seperti itu.
maka akan terhubung seperti ini. Ketika sudah selesai dengan menggabungkan di relationship, maka kita akan close. Kita save terlebih dahulu, lalu kita close. Sama halnya dengan data lainnya, pada order detail dan customer data, kita akan save dan close. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan mulai membuat yang namanya form wizard. Di sini untuk apa? Ini adalah penggabungan dari seluruh data yang berada di customer data dan juga order detail, seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu yang pertama tadi table di sini customer data. Nah, kita akan menggunakan double next di sini untuk memasukkan data pada selected fields, seperti itu. Sama halnya pada table berikutnya yaitu order detail data. Kita akan melakukan hal yang sama yaitu double next di sini dan semua akan menjadi satu seperti ini. Ketika sudah, kita akan next dan jangan lupa untuk menggantinya menggunakan kolumnar karena kita di sini mau melihatnya secara tabel gitu. Dan next, kemudian jika sudah, kita ganti namanya juga and order. Kenapa namanya seperti itu? Karena ini merupakan gabungan dan bukan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ketika sudah selesai mengganti nama seperti ini, maka kita tekan finish dan akan keluar seperti ini. Kita akan mulai bandingkan apakah data yang berada di form wizard ini yang tadi kita sudah buat, apakah itu sudah benar atau belum. Caranya gimana? Kita tinggal buka tadi customers datanya. Bisa kita lihat di sini bahwa ada customer ID, kita bandingkan sekarang. Customer ID-nya adalah 1530016. Sama dengan yang di sini 1530016. Female black 16 12 19 86 sama semua female black 16 12 19 86. Household size-nya juga sudah sama dan seterusnya. Dan di sini kita tahu bahwa data sudah sesuai. Nah, kemudian sebelum lanjut ke proses berikutnya, saya ingin memberitahu satu hal untuk mempermudah agar bisa melihat data lainnya lebih cepat dan juga lebih mudah, yaitu dengan mengubah view di sini menjadi layout view. Dan kemudian di sini kita akan melihat ada 3 tools di atas, design, arrange, format. Kita akan menggunakan yang di design. Yang pertama yaitu ini, button namanya. Kita bisa gambar, terserah ukurannya seperti apa. Nah, gunanya untuk apa? Saya akan tunjukkan. Jadi yang pertama-tama kita akan masuk seperti ini setelah menggambar di tempat yang kosong. Dan di sini akan ada di kategori record navigation. Kita akan menggunakan go to previous record, kemudian next lagi, finish. Nah, akan keluar panah seperti ini. Kemudian sekali lagi dengan tombol button yang sama, kita akan menggambar kembali tombol button tersebut dan akan keluar hal yang sama. Namun kita akan menggunakan di actions-nya, yaitu ada go to next record dan bukan yang previous, karena yang previous sudah seperti itu. Maka kita akan next, kemudian finish. Maka akan muncul seperti ini. Dan kita akan geser ini sedikit ke kanan. Jika sudah, maka kita akan save terlebih dahulu dan mengubah view kembali menjadi form view seperti yang tadi. Ketika sudah menjadi seperti ini, maka kita bisa tekan tombol ini. Saya contohkan, misal kita akan lanjut ke halaman berikutnya, maka kita hanya perlu menekan yang ada di sini dan kemudian bisa kembali lagi tanpa harus kita ke jauh di kiri bawah sini. Gunanya sama, namun ini hanya untuk mempersingkat waktu dan efisiensi saja, seperti itu. Dan pastinya data yang di sini sama dengan yang berada di customer data. Ketika kita sudah selesai membuat form wizard, maka kita bisa lanjut pada data berikutnya, yaitu menggunakan create juga seperti form wizard tadi. Namun kita akan membuat query wizard di sini. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Ini adalah penggabungan dan keseluruhan data dari form wizard-nya. Dan urutannya juga pasti sama. Jadi cara pembuatannya gimana? Yaitu dengan simple query wizard di paling atas. Tekan OK. Caranya sama dengan tadi, cara pembuatan form wizard. Kita tinggal double next di sini.
Sama halnya di order detail data, double next juga. Next lagi, dan kita tinggal ubah namanya saja customers and order detail data. Seperti itu, kemudian finish. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama tadi, females black 1612 1986, sama halnya dengan yang pertama di sini. Saya kembalikan dulu ke halaman paling awal. Nah, kemudian berikutnya yaitu adalah 1543582 male white, 1543582 sama. Jadi apa yang berada di sini urutannya yang saya next terus itu urutannya sama dengan yang berada di customers and order detail data query di sini. Dan selesai sampai di sini saja, itu semua yang bisa saya bagikan untuk pengolahan data simple di Microsoft Access. Selebihnya bila ada kurang kata atau mungkin ada yang belum lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan ini, saya pamit undur diri. Terima kasih.